Kelompok 9 mempersembahkan studi in silico struktur, anotasi, filogenetik, metabolomik, dan model 3D protein sistatin pada famili Poaceae kelompok cereal grain dalam mekanisme pertahanan tumbuhan. Kelompok kami terdiri dari Widiarto 106-17004, Royan 106-17009, Stella 106-17011, Jihan 106-17014, dan saya Allegra 106-17048. Baik, berikut adalah outline dari pemaparan hasil penelitian kami yang diawali oleh latar belakang, lalu dilanjutkan oleh tujuan, hipotesis, metode kerja, hasil dan analisis pembahasan, kesimpulan, dan saran. Produksi tanaman sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan atau sebagai sumber obat. Lalu salah satu tumbuhan yang bisa digunakan sebagai sumber makanan berasal dari famili Poaceae, kelompok sereal seperti padi, barley, dan gandum. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan konsumsi nasi yang tinggi di dunia. Namun, serangan dari hama atau patogen sering menjadi masalah dalam kesintasan hidup tanaman yang diproduksi. Tidak seluruh tanaman memiliki tingkat kekebalan yang sama terhadap patogen. Beberapa tanaman juga memiliki mekanisme khusus dalam melawan patogen yang masuk ke dalam tumbuhan. Jika produksi menurun, maka otomatis akan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Salah satunya pada kelompok sereal memiliki sistatin yang dapat melawan serangan patogen yang dapat membahayakan tanaman, serta berperan dalam respon tekanan abiotik seperti suhu, salinitas, dan anaerobiosis. Protein sistatin akan melindungi tanaman dengan cara mendegradasi patogen yang masuk ke dalam tanaman. Dalam mempelajari struktur, anotasi, filogenetik, serta metabolimik dari protein sistatin, diharapkan penelitian ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan daya tahan tumbuhan dengan menyisipkan gen yang mengekspresikan sistatin, sehingga produksi dari tanaman akan terjaga dari patogen yang ada di lingkungannya. Tujuan dari studi in silico ini adalah mengidentifikasi motif atau domain lestari sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis, mengidentifikasi struktur protein sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis, menganalisis kekerabatan sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis melalui pohon filogenetik, serta menganalisis metabolomik sistatin pada tanaman Poaceae. Hipotesis yang kelompok kami ajukan adalah terdapat domain lestari sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis. Struktur protein sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis memiliki perbedaan. Sistatin pada Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeameis berkerabat dekat pada pohon filogenetik, serta diperoleh jalur metabolisme sistatin yang sama pada tiap tanaman famili Poaceae. Pada penelitian kali ini akan dilakukan 8 tahapan metode kerja. Yang pertama-tama, database dari mRNA kelompok protein sistatin akan dicari pada tumbuhan jagung, gandum, dan barley. Kemudian, akan dilakukan sequence alignment untuk menentukan motif serta domain. Setelah itu, akan dilakukan pembentukan pohon filogenetik menggunakan aplikasi Mega. Lalu, akan dilakukan BLASTX untuk menentukan sequence protein. Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan comparative modeling. Setelah itu, model protein 3 dimensi yang didapatkan akan dievaluasi. Kemudian akan dilakukan anotasi gen dengan menggunakan Mercator. Dan yang terakhir, akan dilakukan pencarian pathway sistatin menggunakan website Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes. Berikut adalah hasil analisis motif dan domain lestari dari sampel ketiga organisme yaitu gandum, barley,
dan jagung menggunakan software CDB and CBI atau Conserved Domains Database. Domain lestari sendiri adalah bagian dari protein yang memiliki fungsi spesifik dan sifatnya lestari, yaitu ditemukan pada berbagai sequence atau diturunkan terus-menerus. Phytocystatins adalah inhibitor proteinase cysteine famili papain C1a, famili C1 klan CA yang spesifik dari tumbuhan. Phytocystatin memiliki peran dalam perlindungan karena kemampuannya menghambat proteinase dari predator heterologus dan patogen, dapat meregulasi aktivitas proteolitik endogen selama pematangan biji dan germinasi, serta berperan dalam apoptosis. Peran perlindungannya ini didukung oleh kemampuan menghambat pencernaan proteinase dari serangga hama dan nematoda. Menurut Oching dan Cheduri pada 2010, terdapat 3 famili utama pada superfamili cystatin, yaitu stevins, cystatin, dan kininogens. Dari input sequence ketiga organisme yaitu Triticum aestivum atau gandum, Hordeum vulgare atau barley, dan Zeameis atau jagung, ditemukan bahwa keseluruhan sampel memiliki domain lestari dari CY superfamily. Domain lestari pada ketiga organisme ini termasuk dalam famili 2 cystatin dari superfamili cystatin atau CY superfamily. Ditemukan specific hits yaitu CY atau cystatin-like domain pada seluruh sampel dan non-specific hits seperti SCAPI. SCAPI atau squash aspartic acid proteinase inhibitor adalah famili yang berevolusi dari ancestral cystatin tetapi masih merupakan bagian dari CY superfamily. Sebelum dilakukan analisis filogenetik, akan dilakukan alignment pada seluruh sekuens yang didapatkan dengan menggunakan muscle. Pada muscle ini terdapat algoritma yang memproses 3 tahapan, yaitu draft progressive, improve progressive, dan refinement stage. Pada analisis filogenetik dengan menggunakan karakter base, akan digunakan metode maksimum parsimoni. Pada metode ini, digunakan prinsip perubahan evolusi yang paling sedikit. Berdasarkan hasil yang didapatkan, seluruh kelompok cystatin ini termasuk dalam in-group dan tidak terdapat cystatin yang out-group. Akan tetapi, kelompok cystatin yang memiliki kekerabatan paling jauh adalah Hordeum vulgare ICY3, Hordeum vulgare ICY4, dan Zeameis CC4. Seluruh kelompok cystatin ini memiliki kekerabatan karena berdasarkan hasil analisis motif dan domain yang dilakukan di slide sebelumnya, diperoleh domain lestari pada ketiga organisme ini, termasuk dalam famili 2 cystatin dari superfamili cystatin. Untuk analisis filogenetik dengan menggunakan metode distance based, akan digunakan metode network learning yang memiliki prinsip bahwa semua taksa memiliki laju evolusi yang tidak sama. Berdasarkan hasil pohon filogenetik yang didapatkan, diperoleh bahwa pohon ini memiliki sedikit perbedaan dari hasil pohon dengan analisis filogenetik menggunakan metode karakter base. Pada metode ini, cystatin dengan jenis ICY3 pada organisme Hordeum vulgare termasuk dari kelompok outgroup dari cystatin lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena pada metode ini tidak dipertimbangkan adanya peristiwa mutasi yang terjadi, sehingga informasi dapat hilang ketika karakter dikonversi menjadi jarak cabang. Metode distance based ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan metode karakter based. Pada metode ini, proses analisis dapat dilakukan lebih cepat serta dapat digunakan data yang besar. Akan tetapi, pohon filogenetik yang didapatkan kurang akurat jika dibandingkan dengan metode karakter based. Jadi selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai analisis serta prediksi dari struktur protein cystatinnya itu sendiri. Untuk membandingkan struktur cystatin di antara ketiga tanaman, kami menggunakan template dari Oryza cystatin, yang mana Oryza cystatin sudah pertama kali dikarakterisasi dengan baik pada tanaman struktur cystatinnya. Yang ciri khas dari Oryza cystatin, seperti pada protein umumnya, struktur tersiarnya memiliki alpha helix serta beta sheet. Pada struktur alpha helixnya memiliki motif LAR FAV DEHN,
Kemudian memiliki C dan N terminus, di mana di N terminusnya memiliki residu glisin yang di jurnal disebutkan conserve. Kemudian juga memiliki hairpin berjumlah 2 di sekitaran wilayah motifnya, yang mana disebutkan bahwa hairpin ini ditujukan sebagai wilayah situs aktif untuk enzim target. Jadi untuk tanaman pertama, gandum Triticum aestivum, didapatkan kalau model hasil dari Swiss modelnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Namun di gambar bisa dilihat gambar B yang dari protein dari gen WC2 itu dia agak berbeda. Kalau misalnya di run atau dianalisis menggunakan software Prabi, buat struktur sekundernya tuh diberitahukan kalau alpha helixnya tuh persentasenya paling kecil, yaitu sebesar 43,59%, dan di keempat struktur ini nggak dijumpai adanya beta turn. Berikutnya untuk tanaman barley, jadi didapatkan kalau di sini tuh modelnya mulai agak sedikit berbeda, yang mana yang benar-benar mirip sama si Oryza cystatin ini kalau digambar tuh cuma terdapat di gambar B aja, sedangkan yang A, C, dan D itu kayak lebih ke kelompok cystatin, tapi cystatin yang lainnya, bukan dari si Oryza cystatin. Kalau di run pakai Prabi, didapatkan kalau yang memiliki komposisi alpha helix paling tinggi itu pada ICY4 di gambar D. Bisa kita lihat juga memang si alpha helixnya ini di sini kayak ada sedikit tambahan lagi si coil helixnya itu. Adapun persentasenya itu 66,26%, dan sama kayak si gandum, nggak ada struktur beta turn di sini. Jadi untuk yang jagung di sini kita menemukan model baru lagi yang beda dari yang sebelumnya, yaitu struktur kensistatin yang ada di CC3 di gambar C. Di sini untuk CC1, CC2 lebih ke Oryza cystatin, sedangkan gen yang CC4 itu lebih ke kelompok cystatin lainnya. Presentasi paling tinggi jelas yaitu pada cystatin yang kelompok CC4, di mana presentasinya paling tinggi yaitu sebesar 67,76%, dan tidak ditemukan adanya beta turn. Sekarang kita akan membahas tentang anotasi gen yang dilakukan. Anotasi gen dilakukan menggunakan Mercator. Anotasi gen ini berfungsi untuk menganotasi atau mengklasifikasikan sekuen gen atau protein yang digunakan. Berikut merupakan contoh dari user interface dari Mercator. Pada anotasi gen yang dilakukan, keseluruhan parameter digunakan dalam anotasi gen ini. Tujuannya agar dapat menghasilkan anotasi gen yang lebih lengkap. Hasil anotasi pada gandum yang dilakukan memiliki hasil anotasi yang sama, yaitu memiliki protein cysteine protease. Pada keseluruhan protein gandum yang digunakan, yaitu WC1, WC2, WC3, dan WC4, semuanya memiliki 100% cysteine protease. Kemudian pada hasil anotasi pada barley, protein barley yang digunakan adalah IC1, IC2, IC3, dan IC4. Keseluruhan protein memiliki hasil anotasi yang sama, yaitu cysteine protease, dan keseluruhannya 100% cysteine protease. Terakhir adalah hasil anotasi pada jagung. Protein jagung yang digunakan adalah CC1, CC2, CC3, dan CC4. Seluruh protein memiliki hasil anotasi yang sama, yaitu cysteine protease. Dan pada keseluruhan protein jagung hanya ditemukan cysteine protease. Sehingga dari keseluruhan hasil anotasi
dari jagung, barley, dan gandum keseluruhannya memiliki sistein protease. Untuk analisis metabolomik, analisis dilakukan dengan pencarian data pada laman web Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome, biasa disingkat sebagai KEGG. Pencarian jalur sintesis sistatin dilakukan dengan secara manual pada setiap organisme dan dengan bantuan literatur. Pathway yang ditemukan lalu dibandingkan di antara ketiga tanaman yang menjadi fokus penelitian ini. Ilustrasi dari langkah yang dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Karena fokus penelitian ini ialah interaksi antara protein sistatin dalam mekanisme pertahanan tumbuhan, maka untuk analisis metabolimik ini dilakukan dengan pencarian pathway sintesis sistatin dalam interaksi tumbuhan dan patogen. Berdasarkan tinjauan pustaka, diketahui bahwa aktivitas protein sistatin dapat ditemukan pada respon patogen associated molecular pattern atau PAMP. Berdasarkan hasil pencarian pada laman KEGG, Zeames, Oryza sativa, dan Brassicanthus memiliki pathway sistatin yang serupa. Pada slide ini, ditunjukkan interaksi antara tumbuhan dan patogen dalam suatu pathway pada kedua tumbuhan Brassicanthus dan Oryza sativa. Dapat diamati bahwa untuk kedua tumbuhan ini menunjukkan kesamaan pathway dengan pathway Zeames yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya. Untuk kesimpulannya, jadi yang pertama di sini kita dapatkan domain lestari di antara ketiga tanaman, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, dan Zeamys. Kemudian yang kedua, struktur protein sistatin di ketiga tanaman hampir sama, namun beberapa ada yang menunjukkan sedikit perbedaan atau model-modelnya berbeda dengan Oryza sistatin. Yang ketiga, di antara ketiga tanaman itu, analisis dari pohon filogenetiknya itu mereka berkerabat dekat. Dan yang terakhir, jalur metabolisme sistatin yang ada di tanaman kita teliti itu nggak jauh berbeda sama tanaman lain yang berfamily Poaceae. Jadi terakhir buat saran, karena studi in silico ini kita lebih memfokuskan untuk ke sistatinnya aja, mungkin kedepannya bisa dikembangkan atau dianalisis lebih lanjut mengenai interaksi-interaksi si protein sistatin dengan senyawa-senyawa kimia atau protein yang patogen yang terlibat di dalam mekanisme pertahanan tumbuhan. Nah, dari sana bisa kita kembangkan lagi dari sisi dinamika molekulernya, si senyawanya atau protein patogennya dengan sifat yang dimiliki sama si statinnya. Jadi bisa kita kaitkan antara satu dengan yang lain.